Jika kami tanya kepada Anda, kira-kira apa yang membuat seseorang itu berbuat baik? Pastinya Anda semua punya jawaban masing-masing, bukan? Menurut kami, salah satu unsur terpenting dalam berbuat kebaikan itu adalah adanya sikap peduli. Itu bisa berupa peduli kepada sesama, atau mungkin juga peduli terhadap lingkungan. Kepedulian itu merupakan suatu hal yang membangkitkan keinginan kita untuk berbuat lebih. Dan hal itu pula yang dilakukan oleh sosok narasumber kita kali ini. Seorang ibu rumah tangga yang juga merupakan seorang dokter, di mana di balik jadwal beliau yang padat, beliau ini selalu berusaha untuk menjadi versi beliau yang lebih baik lagi dengan menjadi pegiat lingkungan. Nah, siapa dan bagaimanakah kiprah dari beliau ini? Mari sama-sama kita saksikan liputannya berikut ini. Sering kita masak sehari-hari. Terus kalau ini bunga telang, bagus untuk kesehatan ya. Ini dibuat teh-teh itu ya? Betul, teh bunga telang bisa. Halo dan selamat pagi sahabat UP Indonesia. Seperti yang bisa Anda lihat, saat ini kami sedang berada di sebuah kebun mini nih. Kebun mini yang merupakan bagian dari rumah edukasi pilah dan olah sampah milik dari sosok yang berada di sebelah saya ini. Beliau bernama Dr. Bintari. Ya. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik-baik? Alhamdulillah sehat dan luar biasa. Oke, semangat yang luar biasa tentunya sahabat UP Indonesia. Baik, Dok. Ini begini. Selain dokter ini berdinas di Rumah Sakit Islam Fatimah Banyuwangi ya? Betul. Oke, kalau boleh tahu sejak kapan berdinas di sana? Berpraktek ya maksud saya? Iya, saya di Rumah Sakit Islam Fatimah Banyuwangi sebagai dokter umum. Baik. Dokter UGD gitu ya. Dokter UGD, oke. Ya, berdinas di Rumah Sakit Fatimah dari tahun 2009. Wah, cukup lama. Lumayan. Oke. Dan kalau tadi dokter sebutin dokter umum, gak ada kaitannya dengan ini semua ya? Belas. Lugas sekali beliau sahabat Indonesia, belas ya. Iya. Dan itu tentunya adalah nilai plus dari beliau yang akan kita kulik nih pada kesempatan di pagi ini. Oke, baik Dok. Yang kami tahu, Dokter Bintari ini selain sebagai dokter, juga banyak dikenal oleh masyarakat Banyuwangi ini sebagai pegiat sosial, utamanya perhatian dokter terhadap lingkungan. Yang ingin kami tahu, Dok, di-share dong kepada kami semua, saat ini dokter ini terlibat dalam kegiatan apa saja selain berpraktek di rumah sakit? Jadi gini kok, kalau kegiatan saya sehari-hari selain berpraktek di RSI Fatimah Banyuwangi, saya juga penggiat lingkungan. Oke.
Dan kita punya menginisiasi pada tahun 2021 Rumah Edukasi Pilah dan Olah Sampah atau REPOSA. REPOSA. Iya. Kepanjangannya Rumah Edukasi Pilah dan Olah Sampah. Oke. Tempat kita sekarang ini ya melakukan podcast ini ya. Tahun berapa ini tadi didirikan? Tahun 2021. Yang mana tentunya itu sangat luar biasa, sahabat Indonesia. Beliau ini rela mengorbankan satu rumah. Pengorbanan tentunya untuk tujuan baik ya, Dok. Tentu. Satu rumah beliau apa ya namanya ya, bukan dikorbankan, beliau dedikasikan sebagai rumah edukasi, yang mana tentunya wah sangat luar biasa sekali. Tadi kami diajak berkeliling, banyak sekali tanaman di sini. Betul. Dok, terkait rumah edukasi ini ya, tentunya ada kaitan dengan urban farming ya. Oh iya, betul sekali. Urban farming itu yang selalu kami ingin tahu tuh, karena tentunya banyak juga di antara pemirsa UB Indonesia ini yang memiliki lahan ya. Betul. Lahan yang mungkin lagi nganggur seperti itu ya. Mungkin dokter bisa menjelaskan sedikit terkait urban farming itu apa? Urban farming. Ya, betul sekali. Urban farming itu adalah kegiatan mengelola atau menanam di lahan yang terbatas. Baik. Dengan tanaman-tanaman yang berguna. Baik. Ya, yang bisa dimanfaatkan untuk ketahanan pangan keluarga. Ya, dan luar biasa sekali tuh. Tadi dokter mengajak saya berkeliling ya. Biasanya tanaman apa saja, Dok, yang ada di urban farming ini? Seperti ya, apa tanamannya? Tentunya tanaman-tanaman yang bisa kita manfaatkan sehari-hari ya. Baik. Untuk memasak, juga untuk empon-empon, untuk bikin jamu, untuk apa ya, banyak hal sih ya. Banyak hal ya. Misalnya kalau untuk kebutuhan sehari-hari, misal nih, kalau cabai mahal, itu kita bisa nanam cabai sendiri di pot atau di polybag. Baik. Seperti itu. Kita juga nanam tomat, nanam terong, bukannya cabai, tomat itu apa yang kita buat sambal sehari-hari itu. Seperti itu ya? Iya, bisa seperti itu. Juga sayur mayur, misalnya apa ya, selada atau bayam, kangkung, itu bisa nanam sendiri. Baik. Mengurangi budget ibu-ibu untuk berbelanja. Waduh, seperti itu ya. Luar biasa sekali. Nanti tentunya setelah ini, Dok, tentunya kita akan bahas itu ya. Siap. Kita bahas itu. Tapi seperti yang tadi sempat saya sebutin, kami itu ingin tahu sekali nih. Saat ini terkait rumah edukasi dulu deh ya, yang dokter dirikan sejak tahun 2021 itu tujuannya apa mendirikan dan siapa saja yang terlibat di sini? Ya, terkait dengan rumah edukasi itu berdirinya tahun 2021. Baik. Di saat pandemi. Kebetulan waktu itu dari komunitas saya, komunitas Banyuwangi Osoji Club, kami biasa berkegiatan di luar ruangan ya, seperti petik sampah di RTH atau di pantai dan sebagainya. Kami terkendala karena pandemi. Jadi kami berusaha mencoba kampanye dengan cara lain. Seperti itu. Kami belajar bersama bikin pelatihan urban farming untuk komunitas Osoji intern. Kami mengundang guru, kami belajar bareng bagaimana urban farming, sehingga dari komunitas Osoji saya harapkan bisa melakukan aktivitas urban farming di rumah masing-masing. Baik, setidaknya itu tadi sudah menjawab ya pertanyaan saya di awal. Iya. Bagaimana kami ingin tahu kegiatan dokter itu kesehariannya apa saja. Rupanya dokter punya sebuah komunitas ya. Betul. Komunitas yang bernama Usuji tadi. Iya. Dan Usuji itu bergerak juga terkait dengan lingkungan ya. Kalau komunitas Osoji itu bergerak dalam bidang kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan. Slogan kami, malu buang sampah sembarangan. Keren sekali. Iya. Sejak kapan itu dibentuk? Komunitas Osoji 2015. 2015. Ada banyakkah anggotanya? Lumayan banyak. Baik. Yang aktif kurang lebih 10 orang di komunitas kami, cuman simpatisan kami ada di setiap kecamatan. Wah, keren. Dan dokter
memfasilitasi kegiatan komunitas Usuci ini di rumah edukasi ini ya. Betul sekali. Sekaligus untuk belajar memilah sampah dan memanfaatkan terutama sampah organiknya untuk kegiatan urban farming, kita olah menjadi kompos. Baik. Seperti ini ya. Ya. Ini namanya kompos Takakura. Komposnya kering, tidak becek dan tidak bau. Recommended, bagus sekali untuk ibu-ibu yang tinggal di rumah dengan lahan terbatas. Seperti itu ya. Ya, kami juga mengajari bikin mol, mikroorganisme lokal dari sisa air cucian beras yang biasanya ibu-ibu tidak manfaatkan. Baik. Bisa kita gunakan untuk membuat pupuk seperti itu. Ini ada lagi nih cangkang telur. Biasanya dibuangkan sama ibu-ibu. Kita manfaatkan untuk fase generatif. Itu dari cangkang telur kita jemur. Baik. Kemudian 4 hari kemudian sudah kering, kita tumbuk, ditaburkan di tanaman. Bisa untuk fase generatif pembungaan dan pembuahan. Ini juga ada kulit semacam pisang. Nutrisi buat tanaman. Betul, semacam nutrisi. Dan satu lagi kulit pisang ya ibu-ibu ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk pupuk juga. Sepertinya dikeringin nih. Ya, betul. Dikeringkan dulu. Supaya tidak banyak binatangnya. Kita keringkan, bisa disimpan lama, tahan lama. Lalu ditaburin juga begitu aja? Ya, perpaduan antara cangkang telur sama kulit pisang bagus untuk fase generatif. Seperti itu ya? Dan pembuahan, karena banyak mengandung kalium. Baik. Begitu. Lalu begini, ini karena Dr. Bintari sudah menyinggung ini tadi ya, rupanya yang terlihat di tempat ini, rumah edukasi ini, nih kita juga melihat ada benih tanaman ya. Yeah. Rupanya yang diajarkan di rumah edukasi ini cukup komplit ya, Dok? Betul. Dari mulai tidak saja pemilihan benih tanaman, tapi pembuatan pupuk, sekaligus pemanfaatan sampah-sampah rumah tangga. Betul sekali. Untuk dijadikan kalau sampah organiknya dijadikan ini media urban farming tadi, nutrisi untuk tanaman atau pupuk gitu ya. Baik. Lalu ini saya melihat juga di sini nih, keren nih sahabat Indonesia. Ini sampah apaan nih? Itu kita menyebutkan sampah sisa kemasan atau sachet. Ya, lalu buat apa? Ini masa diperlukan oleh tanaman nih? Kalau yang ini sampah anorganik. Ya, sampah yang tidak mudah membusuk itu kita manfaatkan, bisa dipilah-pilah, dibersihkan, dicuci, dikeringkan di bawah matahari, kemudian didaur ulang. Didaur ulang menjadi media daur ulang. Tas, taplak, meja dan sebagainya. Siapa yang mengerjakan? Komunitas Usuci atau disumbangkan nih? Beberapa dari anggota kami ada yang crafter ya, biasa bikin daur ulang hasil karya, saya berikan ke beliau. Atau ada beberapa komunitas lain mungkin yang bisa berkolaborasi nanti ya. Jadi apa bisa yang minta? Boleh sekali. Apa yang kita pilah-pilah, kita siapkan di rumah bisa dimanfaatkan untuk media daur ulang dan sebagainya. Baik, seperti itu ya, Dok. Jadi di rumah edukasi tidak ada sampah yang tidak termanfaatkan. Baik, seperti itu ya, luar biasa sekali. Betul-betul kegiatan yang sangat bermanfaat dengan tujuan yang sangat mulia tentunya sahabat Indonesia. Baik, Dok. Ini lalu begini. Terkait kita kembali ke urban farming. Baik. Tadi sempat saya singgung, pastinya banyak tuh di antara masyarakat kita itu yang punya lahan. Benar. Iya kan? Betul. Entah itu lahan di halaman rumahnya mereka, atau lahan kosong. Atau lahan kosong di sekitar lingkungan mereka. Sekitar lingkungan. Pastinya seperti itu ya. Betul. Kalau misalkan nih mereka ada lahan kosong seperti itu dan ingin untuk melakukan urban farming, karena tentunya sangat luar biasa urban farming ini, tidak saja buat lingkungan tapi juga bisa untuk ketahanan pangan ya. Betul. Nggak usah lagi beli cabai lah. Kalau bisa panen. Apa saja, Dok, yang harus dipersiapkan oleh mereka? Bisa tentunya itu pasti banyak, panjang, tapi mungkin bisa secara singkat dijelaskan bagaimana, Dok? Kalau untuk menyiapkan media urban farming ya,
Kalau di sekitar kita itu ada tanah kosong, Baik. atau mungkin kita juga punya tanah kosong Baik. yang tidak termanfaatkan sama ini, biasanya diapain? Dijadikan buangan sampah, Baik. bener kan? Ya. Supaya bisa dimanfaatkan dengan baik, maka harus dipersiapkan dulu. Baik. Ya, berkaitan dengan hal itu ada hal-hal teknis yang memang harus dipelajari, dan juga ada hal-hal yang harus dipersiapkan, misalnya pupuk, misalnya benih dan bibit dan sebagainya, yang harus kita pelajari gitu ya. Oke, tentunya seperti itu ya. Ya, betul. Karena kalau saya sendiri bayangin ini banyak sekali jenis pupuk cair. Terus apa tadi ini juga Pupuk dari cangkang telur dari apa kulit yang pisang. ini perlu pembelajaran yang Betul. cukup dalam rupanya, Dok, ya. Betul. Terus ilmunya dari mana tuh? Kalau masyarakat ingin mendapatkan ilmu terkait itu? Ya, bisa mempelajari atau klik di media sosial saya. Baik. Saya ada TikTok sama ada bisa googling juga. Oh ya, bisa googling lah, iya. Atau juga bisa mengunjungi Instagram, saya juga ada. Instagram dan TikTok dari Dokter Bintari. Sepakat. Setuju ya? Setuju. Nantinya pasti akan diakomodasi tuh, Dok, ya, kalau ada Iya. yang bertanya. Iya, Oke. betul sekali. Dan Anda semua nantinya bisa melihatnya di TikTok dan Instagram Dokter Bintari Betul. seperti yang tertera pada layar. Oke? Baik, Dok. Lalu kita lanjut tuh. Ya. Terkait pengetahuan teknis, nantinya bisa googling atau mengunjungi media sosial Dokter Bintari. Boleh. Terkait hal yang non teknis, apa saja yang harus disiapin? Ya. Selain itu, Baik. kita juga harus tahu lahan kosong itu milik siapa. Pastikan Oke. dulu. Tentunya milik kita seperti itu. sendiri atau Baik. milik orang. Baik. Kalau milik orang harus izin dulu sama yang punya. Baik, tentunya Benar nggak? seperti itu ya. Ya, Oke, betul. lalu? Setelah dipastikan itu milik siapa dan diizinkan sama pemilik Baik, lahan, baik. kemudian kita lapor RT RW. Oke. Harus sepengetahuan Pak RT RW bahwa kita berkegiatan Baik, tentunya bersama seperti itu masyarakat ya. di situ. Oke. Kemudian kumpulkan masyarakat, kita bagi tugas. Oke. Siapa yang kan untuk urban farming harus ada pemeliharaan ya. Intens, intensif. Ya, paling enggak harus ada yang nyiram, ngasih Oke. pupuk, juga membersihkan supaya tidak banyak gulmanya gitu. Baik, ya, harus seperti itu ya. rutin dibersihkan. Itu nanti ada pembagian tugas. Siapa Oke. yang tertarik dan ingin ikut, nah, kita data siapa aja, kita libatkan dan Oke. kita bagi tugasnya. Oke. Kemudian setelah itu juga nanti bisa tanam-tanam bareng, ngopeni tanduran bareng gitu. Baik. Ya, guyub rukun jadinya masyarakatnya ya. Dan tiba waktu panen, nah nanti bisa kita bagi-bagi kepada warga masyarakat Baik. yang memang membutuhkan saat itu, lagi misalnya butuh serai, bisa Oke. datang ke situ. Butuh blimbing wuluh, Baik. mau masak sayur asem gitu. Baik. Bisa datang ke situ, Tentunya berpetik seperti di itu ya, situ. Dok. Iya. Tentunya seperti itu. Iya. Guyub rukun di masyarakat jadinya Baik. ya. Nah, seperti Karena dokter tadi menyinggung itu, rupanya ada sebuah misi nih. Kalau saya melihat ya, karena tadi dokter juga menyebutkan ya, bagaimana Dok, misalkan masyarakat ingin mengelola lahan kosong, dan jawaban dokter itu kalau saya mengibaratkan ya, inginnya dokter itu urban farming ini tidak dikelola secara pribadi oleh orang per orang rupanya, ya, betul. tapi lebih Betul. ke masyarakat seperti Nah, itu ya. iya. Apakah itu tujuannya dokter melakukan ini Iya, semua? betul sekali. Jadi harapan kita Oke. dengan Luar adanya biasa sekali, Dok. percontohan, ini kan percontohan Baik. urban farming untuk lahan terbatas. Saya cuma 4x4 ini luasnya ya. Oke. Barangkali Ini ya? Betul. Oke. Yang sudah kita tinjau tadi Baik, ya. baik. Di antara pemirsa sekalian, Baik. pemirsa OB sekalian, ada yang punya lahan terbatas di Baik. perkotaan terutama ya. Baik. Terserah luasnya mau berapa, itu bisa dimanfaatkan dengan ditanami tanaman-tanaman berguna, bermanfaat untuk hidup kita sehari-hari dengan melihat contoh di sini. Seperti itu ya. Jadi memang itu tujuannya urban farming ini ya, juga misi
dari komunitas Osoji rupanya. Iya, betul. Oke. Memanfaatkan media sampah organik. Baik. Ya. Jadi sampah organiknya tidak dibuang ke TPA, tapi Ya. kita selesaikan di rumah. Baik, seperti itu ya. Ya. Dan tentunya apa yang disampaikan oleh Dr. Bintari itu harus kita sambut, sahabat Indonesia, dan kita memang harus mulai mencari informasi. Betul. Mau ribet untuk mencari informasi. Kalau ingin kita ini lingkungan kita jadi lebih baik. Betul. Dan kita bisa memanfaatkan lahan kosong itu secara maksimal. Ya. Dan apa yang ditunjukin ini kami sudah melihat sendiri. Ya. Beliau ini menunjukkan pupuk apa ini tadi namanya, Dok? Takakura. Tidak Kompos usah khawatir, Takakura. sahabat Indonesia, pupuk ini ternyata tidak bau seperti yang saya kira, Dok. Ya. Karena kalau sudah ngomongin organik, biasanya kita ini kadang dengan baunya. Betul. Ternyata ini tidak bau, ya, semuanya tidak bau becek, ya. dan tidak becek. Iya, tidak mengandung air gitu Iya. ya. Siap diaplikasikan, simple sekali. Seperti itu ya, Dok. Betul. Dengan media tanam apa itu? Pot, saya menyediakan pot dengan ini tanah dan pupuknya ya. Iya. Pot bisa, polybag bisa, bekas karung beras 5 kilo bisa. Bisa ya. Karung beras 5 kilo kalau sudah kita pakai, gunakan, sisa karung berasnya diapain biasanya? Diapain? Ya dibuang dong. Bisa dimanfaatkan untuk urban farming. Seperti itu ya. Untuk pengganti polybag. Begitu ya. Bahkan di tempat kami, ini kami menanam raised bed. Tadi Koromi sudah lihat ya. Itu kita ada raised bed, di atasnya ada tanaman terong. Dan di bawahnya raised bed adalah cornblock. Apa itu cornblock itu? Itu yang untuk jalan ini, yang paving block. Paving block. Oh, biasanya paving block gimana naneminnya? Kita bisa gunakan raised bed. Bisa disiasati dengan itu. Iya. Luar biasa sekali. Iya, jadi di atasnya paving block kita kasih raised bed, kemudian kita bertanam apapun organik di situ dengan raised bed itu. Kan biasanya orang mikir, aduh di atas paving block apa bisa ditanemin? Bisa kok. Bisa ya. Pakai raised bed tadi. Baik. Gitu. Dan tentunya sahabat Indonesia, apa yang beliau jelasin barusan itu akan kita dapatkan semua info terkait itu kalau kita mau mencari informasinya ya, Dok. Betul. Jadi itu yang selalu digembar-gemborkan oleh dokter rupanya. Iya. Ayo kita cari informasi. Betul. Kita mau susah sedikit lah mencari informasinya, akhirnya kita akan ketemu dengan sosok-sosok seperti beliau ini nih. Dan informasi-informasi terkait hal teknis bagaimana cara tanam seperti itu ya, Dok? Iya, betul. Cara bertanam, caranya bikin pupuk, cara pengaplikasian, bahkan cara membuat persemaian, semua juga ada. Semua ada kalau kita mau mencari, sahabat Indonesia, informasinya. Betul sekali. Luar biasa sekali, Dok. Setidaknya ya, dari apa yang dijelaskan dokter ini, kami semua bisa sedikit menangkap. Kenapa sih dokter ini sudah sibuk, bukan orang yang nganggur, begitu. Selain jadi ibu rumah tangga ya, dengan 2 anak, saya pikir ditambahi tugas sebagai seorang dokter, tentunya jadwal beliau ini cukup sibuk, tapi masih mau gitu loh melakukan ini, luar biasa. Baik, Dok. Lalu saya pikir itu ya, apa yang bisa dijelaskan tentunya sekali lagi sahabat Indonesia, Anda semua bisa mencari tahu terkait teknis segala macam dengan mengunjungi media sosial beliau atau Instagram dan TikToknya, atau bisa googling deh. Tentunya banyak juga informasinya di situ ya, Dok. Banyak. Baik, Dok. Pertanyaan kami selanjutnya begini. Dengan melakukan ini semua, apa yang dokter harapkan? Apa, Dok? Kalau boleh tahu. Ya, dengan melakukan kegiatan urban farming utamanya ya, dan bisa mengelola sampah organik dari rumah untuk kegiatan urban farming, harapan kita supaya masyarakat kita menjadi cerdas ya, dan ketahanan pangan keluarga kita bisa terpenuhi. Seperti itu ya. Menghemat belanja juga untuk ibu-ibu ya.
dan sampah organik bisa termanfaatkan untuk kegiatan ini. Satu lagi, memberi kebahagiaan. Dengan kita bertanam organik itu memberikan kita kebahagiaan karena kita ngopeni tanduran. Baik. Gitu kan ya. Kita ngopeni tanduran seperti ngopeni anak loh. Okay. Ya. Ini pengalaman pribadi ya. Betul. Yes. Dan saya percaya itu. Betul. Dan bagi Anda yang belum mencobanya harus mencoba. Ya. Rupanya dengan melakukan itu banyak juga di antara narasumber kami juga yang berkegiatan sosial utamanya mereka menemukan kebahagiaan dengan melakukan itu, Dok. Betul. Seperti itu ya. Ya. Itu saja harapannya. Dan juga berbagi ilmu dengan teman-teman. Dengan kegiatan ini kita bisa bertemu teman-teman seluruh Indonesia. Baik. Saya ada WA grup berkebun untuk pemula. Jadi teman-teman yang masih pemula dalam berkebun, pengen berkebun tapi nggak ngerti harus mulai dari mana, bisa direct message saya lewat TikTok atau Instagram. Yes. Minta nanti saya kasih modul-modul mengenai cara bikin kompos sakura, modul-modul ekoenzim, pupuk-pupuk yang lain dan sebagainya. Bertanam organik ya pada umumnya itu nanti ada modulnya seperti itu, bisa kita bagikan gratis kepada teman-teman seluruh Indonesia. Seperti itu. Betul. Luar biasa sekali tuh. Tuh, nunggu apa lagi Anda semua sahabat Indonesia? Beliau sudah mengizinkan kepada kita semua untuk mengkontak beliaunya, tentunya di nomor WA yang ada tertera pada layar. Seperti itu ya, Dok? Betul. Baik. Ya, alhamdulillah sudah banyak bergabung teman-teman, baik dari Aceh sampai paling jauh itu ada Maluku ya. Luar biasa sekali. Bergabung di WA grup. Itu tadi berkebun pemula dan mereka senang sekali. Kita juga senang sekali bisa berbagi ilmu dengan mereka. Itu membuat kita menjadi lebih kaya wawasan karena mereka juga berbagi dan kita mendapat input baru dari mereka. Sebenarnya seperti itu. Seperti itu ya. Ya. Jadi tentunya seperti itu, dengan terlibat dengan begitu banyak komunitas dan orang, tentunya akan menambah wawasan kita semua ya, Dok. Betul, betul sekali. Dan itu adalah suatu hal yang luar biasa yang dokter lakukan. Iya. Luar biasa. Lalu dokter, ini pertanyaan terakhir deh. Karena ini harus kami tanyakan, karena kami juga sangat tertarik begitu membaca ya profil dari Dr. Bintari ini. Rupanya beliau ini sahabat Indonesia juga beberapa kali menerima award begitu. Selamat ya, Dok. Rupanya jeripaya beliau ini banyak diapresiasi baik oleh pemerintah dan juga masyarakat. Dan di antara beberapa award beliau ini, seperti yang bisa Anda lihat di layar, kami itu tertarik juga dengan award yang dokter dapatkan dari yang bernama Sunrise of Java Award. Betul. Oke, bisa sedikit dijelaskan tuh, Dok? Iya. Itu dalam rangka apa tuh sampai dokter ini menerima penghargaan tersebut? Iya, kebetulan waktu bulan Februari 2023 awal tahun ini ya. Baru aja tuh. Iya. Oke, luar biasa. Betul. Itu ada kegiatan Hari Pers Nasional di Banyuwangi. Dan kebetulan itu ada pemberian penghargaan untuk 50 orang yang dinilai memberi kontribusi bagi kemajuan di Banyuwangi seperti itu ya. Wah, rupanya tidak hanya pemerintah, masyarakat, tapi rupanya sudah insan pers juga sudah mulai mengapresiasi nih. Betul. Dengan apa yang dokter lakukan. Selamat sekali lagi, Dok, terkait hal itu. Itu baru saja ya, kalau Februari baru saja, luar biasa. Baik, dokter, terima kasih ya atas waktu dan kesempatannya. Baik. Sudah mau berbagi kisah yang luar biasa ini dengan kami semua. Sama-sama. Dan tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan kita kali ini, mungkin ada pesan dari dokter buat pemirsa OB Indonesia yang melihat video kita ini. Ada? Baik. Silakan. Sahabat-sahabat, para pemirsa OB Indonesia, pesan dari kami, ayo kita
tanami lahan kosong di sekitar kita, manfaatkan setiap jengkal lahan yang ada di sekitar lingkungan kita untuk bertanam organik atau urban farming. Karena manfaat dari urban farming ini banyak sekali, utamanya adalah untuk ketahanan pangan keluarga dan juga untuk kesehatan kita sendiri sebenarnya. Karena dengan urban farming minimal penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang sintetis seperti itu baik untuk kesehatan dan juga baik untuk bumi kita. Ikut membantu kelestarian bumi kita. Karena memanfaatkan sampah organik tidak dibuang ke TPA, kita selesaikan di rumah kita. Seperti luar biasa sekali. Tentunya seperti itu ya, Dok. Betul. Baik, Dokter. Sekali lagi terima kasih. Ya. Tentunya semoga apa yang dokter lakukan ini bisa membawa manfaat dan menginspirasi banyak orang ya. Ya. Dengan banyak nantinya masyarakat kita yang sadar akan pentingnya urban farming, tentunya akan menjaga lingkungan kita. Betul sekali. Dari sampah dan juga tentunya akan sangat bermanfaat sekali deh pokoknya itu. Betul. Terima kasih ya, Dok. Ya, sama-sama. Terima kasih sekali lagi. Karena tema kita kali ini adalah berbuat baik bagi lingkungan, tentu tidaklah keliru bila kami berbagi tips kepada Anda tentang hal-hal kecil yang bisa kita lakukan di lingkungan kita masing-masing. Yang pertama, gunakanlah air secukupnya. Yang kedua, minimalkan penggunaan plastik. Dan yang ketiga, biasakanlah memilah sampah dari sumbernya. Simpel bukan? Tapi percayalah, dampaknya akan sangat nyata sekali. Mari kita semua ambil bagian dalam kepedulian lingkungan ini, agar Indonesia kita menjadi jauh lebih baik. Salam kebaikan dan salam OB Indonesia.